Pak Haji, dari yang Pak Haji jelaskan itu kan tadi dampaknya sampai stunting itu kan terkait dispensasi yang dikabulkan permohonannya. Ada nggak sih Pak permohonan dispensasi yang ditolak dan dampaknya apa ya Pak kalau permohonan dispensasi itu ditolak? Terima kasih. Tidak semua perkara yang di pengadilan agama itu harus dikabulkan dan terkabulkan. Ada anggapan yang kurang baik, pengadilan agama mudah menceraikan. Contohnya, pengadilan agama kok mudah-mudahnya mengawinkan anak di bawah umur. Bahkan pemerintah daerah sendiri pada waktu saat-saat penyuluhan itu sering terlontar, mengapa pengadilan agama selalu mengabulkan permohonan cerai? Mengapa pengadilan agama selalu mengabulkan dispensasi kawin? Sebenarnya begini, tidak semua perkara yang masuk di pengadilan agama itu berakhir dengan pengkabulan apa yang diminta. Ada beberapa kasus seperti yang terjadi pada waktu kita persidangan di Batu Retno, itu karena dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tuanya. Kan begini Mbak Ayu, Mbak Ajeng, sorry. Jadi begini Jeng ya. Pada waktu pemeriksaan itu yang berhak mengajukan kan orang tua atau wali. Tetapi yang harus dihadirkan pada waktu pemeriksaan itu satu yang mengajukan sendiri orang tua atau wali, terus calon besan, terus calon mempelai, dua-duanya harus ditanya. Majelis hakim dan maksud saya hakim dalam hal ini pada waktu memeriksa bisa melihat kondisi. Kalau pada waktu ditanya pihak yang mau dinikahkan itu kelihatan berat ngomong karena ada wali dan ada saksi yang di situ, maka tidak menutup kemungkinan hakim mempersilahkan orang tua atau wali keluar, terus kita periksa pihaknya yang akan dinikahkan. Ternyata pada waktu itu muncul bahwa mereka nikah itu sebenarnya belum minat. Satu, karena apa? Karena masih pengen sekolah. Kenapa kamu harus dipaksa? Karena bapak atau orang tua yang mau dinikahkan perempuan ini dan orang tua calon mempelai laki itu ada hubungan bisnis yang saling melengkapi. Oleh karena itu, pada waktu itu karena kedua-dua anak itu masih menginginkan sekolah untuk melindungi kebutuhan anak dan melindungi pendidikan anak, maka pada waktu pemeriksaan itu tidak dikabulkan atau ditolak. Sehingga tidak ada masalah kalau itu dampaknya begitu. Tetapi ada satu dampak yang negatif apabila kita tolak. Begini, sebagian mereka yang diajukan dispensasi itu sudah hamil. Kalau sudah hamil, itu kalau kita tolak, maka akan ada dua korban. Satu, korban dia sendiri sebagai calon mempelai, dia akan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya, dalam keluarganya, sehingga khususnya perempuan akan lebih dirugikan. Belum lagi dampak kepada calon bayinya. Perlindungan terhadap anak ini akan terabaikan apabila kita tidak diterima. Oleh karena itu, Mbak Jeng, kebersamaan lembaga dan instansi di pemerintah daerah setempat itu sangat dibutuhkan. Jadi tidak serta-merta kalau kita bisa bicara bahwa pengadilan agama itu adalah gawang terakhir untuk lolos dan tidaknya dispensasi itu. Yang lebih penting sebenarnya adalah dari lembaga-lembaga terkait seperti dinas kesehatan, barangkali melalui puskesmas, bagaimana kesehatan fisik, biologis dan kejiwaannya. Terus bagaimana dari Pemda kalau ada lembaga konsultasi itu dan kejiwaan psikolog yang di Pemda, bagaimana keadaan jiwanya. Terus juga tidak menutup kemungkinan dari perlindungan anak dan perempuan, bagaimana. Terus dari dinas pekerjaan, Disnaker, Depnaker, yang mencantumkan bahaya pantas layak kerja belum.
Kalau ini semuanya cuman menggiringnya itu cuman diserahkan kepada pengadilan agama, tentu pengadilan agama akan mempertimbangkan lain. Tapi sebenarnya ini adalah pos-pos yang harus dilalui oleh mereka yang melakukan dispensasi, mengajukan dispensasi, sehingga ditolak dan tidaknya itu bukan hanya tanggung jawab pengadilan agama, tetapi merupakan tanggung jawab keseluruhan lembaga dan yang ada di setempat itu. Kalau di kita di Wonogiri. Karena apa? Itu tadi. Kalau mereka tidak dikabulkan, kalau ada dua madorot, mesti kita pilih yang paling ringan. Tapi kalau sudah tidak ada madorot, ya kita akan pertimbangkan yang lain. Sementara begitu. Oh baik, berarti kalau Ajeng bilang ini sebenarnya pengadilan agama pengadilan agama ini sebagai ultimum remedium ya Pak ya? Betul. Obat terakhir, kalau bisa jangan sampai ke pengadilan agama, gitu ya Pak ya? Nah, jadi perlu adanya kerjasama berbagai lapisan masyarakat untuk menekan angka permohonan dispensasi yang ada di pengadilan agama. Karena begini Mbak Jen, saya potong sebentar. Kalau perkawinan secara normal, itu ada lembaga yang ditangani oleh lembaga di luar pengadilan agama yang namanya Suscatin. Kursus calon pengantin itu akan dilalui jenjang-jenjang pembekalan mental, jenjang-jenjang pembekalan bagaimana orang itu akan hidup berkeluarga sebagai suami istri. Karena dalam pacaran semuanya jadi indah, pada waktu pacaran merekanya menjadi mudah, tetapi pada waktu perkawinan semuanya berubah menjadi tanggung jawab. Oleh karena itu, kalau disuscatin dilewati paling enggak dia sudah tahu. Tetapi kalau lewat dispensasi itu hanya penjelasan dari hakim, penjelasan dari hakim, penjelasan dari kita yang di pengadilan agama tanpa ada bimbingan secara dasar. Baik, Pak Haji, sedikit mundur. Sebenarnya Ajeng pengen tahu nih Pak, pertimbangan apa yang hakim gunakan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin ini Pak? Mungkin dari perspektif hukum Islam atau dari perspektif hukum nasional ya Pak? Jadi begini, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dikabulkan atau tidaknya dispensasi kawin atau dispensasi nikah itu ya faktor sosiologis, faktor yuridis, faktor filosofis, termasuk faktor ekonomis. Itu akan kita pertimbangkan semua, dan kalau itu sudah kita pertimbangkan, baik dan buruknya juga, termasuk dalam pertimbangan itu adalah bagaimana calon-calon mempelai ini akan mempersiapkan masa depannya. Kalau itu memang sudah masuk dalam kriteria pantas, maka tidak menutup kemungkinan akan kita kabulkan. Oke, baik. Ini cara apa Pak untuk masyarakat luas agar terhindar dari permohonan dispensasi ini Pak? Caranya bagaimana nih Pak? Mbak Ajeng umur berapa? 24 tahun. Tidak perlu dispensasi. Panas ya Pak ya? Aman ya? Aman. Langsung KUA berarti ya Pak ya? Langsung KUA. Sudah ada calon? Sudah Pak. Jadi begini, ya ini adalah permasalahan yang komprehensif ya. Jadi tidak bisa dibebankan kepada pengadilan agama, tidak bisa dibebankan kepada guru, tidak bisa dibebankan kepada orang tua, tetapi secara bersama-sama kita mencegah, kita bimbing anak-anak kita, karena kegagalan berumah tangga karena dispensasi itu adalah kegagalan bukan anaknya orang, tapi kegagalan anak bangsa yang akan berdampak kepada perkembangan negara dan bangsa kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sebagai gawang terakhir dari pengadilan agama dan lembaga-lembaga terkait saling mendukung untuk berkurangnya angka dispensasi kawin. Jauh yang lebih penting adalah dari orang tua. Karena begini Mbak Ajeng, dari kasus yang ada bahwa, maaf bahasanya agak kasar, persetubuhan yang dilakukan sebelum pernikahan bukan hanya dilakukan di hotel dan tempat wisata, tapi ada yang dilakukan di rumah masing-masing, di mana kategorinya itu orang tua ada di rumah. Tetapi juga ada pada waktu pemeriksaan di lain perkara ya, perkara wali adol, wali yang enggan, alasan salah satunya mereka belum pernah Pak datang ke rumah, belum pernah nginep saja, belum pernah, bagaimana mau jadi mantu saya. Berarti ada
ada image yang jodoh itu yang sudah bisa di rumahnya sudah kerasan, bantu orang tua, padahal itu secara syar'i dan secara yuridis mereka belum sah. Oleh karena itu mari kita kembali kepada budaya-budaya mulia yang lama, meskipun kita ambil budaya-budaya yang baru yang lebih berguna gitu. Oke, ini materinya cukup padat ya. Ternyata dispensasi ini memiliki risiko yang bahaya juga, salah satunya stunting yang seperti tadi Bapak sampaikan seperti itu. Dari tadi yang Bapak sampaikan nih, ternyata ditolak maupun diterima itu sama-sama berdampak buruk ya Ada Pak? dampak positif dan ada negatif. Oh iya, jadi diambil dampak yang Paling meringankan. yang paling baik untuk kedua belah pihak dan kita semua masyarakat. Baik, saya ingatkan lagi untuk para sobat Pari Menyapa yang ada di rumah yang ingin berkontribusi dengan bertanya terkait materi hari ini, bisa dengan chat di kolom komentar channel YouTube PA Wonogiri. Nantinya admin akan membalas setelah konfirmasi langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Kemudian ini sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Ada sesi tanya jawab untuk para sobat Pari Menyapa yang ada di studio. Mari saya kasih kesempatan untuk para audiens yang ingin bertanya.